Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mendatangi lebih tepatnya. Bukan kedatangan ini. Saya mendatangi kawan saya dulu, tukang kocok kartu ya. Ya, pemain atlet Brit Jember dulu. Monggo mungkin mau memperkenalkan diri Mas. Ya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wisnu. Waktu dulu saya adalah salah satu atlet Jember Brit, yaitu mungkin banyak orang yang nggak tahu Brit itu dikiranya main judi karena berkaitan dengan kartu. Nah ya itu, nanti wah ini sudah pakai kopiah ini, masuk kiai main kartu. Nah itu, makanya kita klarifikasi dulu ya. Kita disclaimer, Brit itu salah satu cabang olahraga yang dilombakan juga kok. Asian Games kemarin main di Asian Games. Nah, saya ikut awal belajar dari Brit itu adalah waktu SMP, Mas. SMP, wah, berarti atlet lama ini. Iya, dari SMP tahun 2004-2005 awal saya mengenal Brit. Ya, 2004-2005, saya masih SD, Mas. Ya, dari SMP sampai ke SMA, sampai kuliah, dan lulus kuliah saya vakum main Brit. Vakum pensiun dini atau gimana ini? Ya, dan ya sebenarnya banyak sekali Brit itu membantu kepada saya. Salah satunya saya untuk masuk ke SMA, saya masuk dari cabur Brit, Mas. Di sekolahnya dulu jalur cabur ya? Jalur cabur di SMA Arjasa. Gitu. Terus kuliah juga saya dapat beasiswa juga dari Brit. Salah satunya ya melalui piagam-piagam yang saya miliki. Ya, berarti alhamdulillah ya dari main kartu bisa sekolah sampai kuliah gitu ya. Ya. Kuliah dari mana? Kuliah dari main kartu, guys. Kartu. Jangan salah, main kartunya bukan judi, Mas. Bukan judi, ini olahraga. Sama kayak catur ya, olahraganya olahraga mikir. Mikir. Olahraga mikir. Dan saya itu tertariknya Brit dulu, ada salah satu guru saya yang sama saya ini tahu kota-kota besar dari main Brit. Nah, sedangkan saya kan orang desa, Mas, pengen tahu kayak Surabaya, Bandung, Jakarta ya, dan yang lainnya. Ternyata ya alhamdulillah keturutan ya. Dari main kartu mana-mana ya. Mana-mana gitu. Tertariknya sih itu awalnya. Oke. Kalau boleh diceritakan sedikit, Mas, dulu pengalamannya, misal waktu sudah mulai 2004 nih ya, mulai SMP dulu itu pengalamannya dari Brit apa gitu yang mungkin berkesan lah, mulai dari SMP dulu sampai kuliah lah, sampai sebelum vakum. Monggo mungkin bisa diceritakan, kita berbagi pengalaman aja lah. Ya, kalau waktu SMP waktu itu ada ya, waktu pertama kali saya lomba ke Jakarta, liga. Jadi liga, waktu itu liga mewakili Jember nasional ke Jakarta. Waktu SMP. Dan nyampe sana namanya orang desa, Mas. Gak apa-apa, Bro. Ya, kan gitu ya, orang desa. Jadi pas nyampe di Jakarta, plonga-plongo apa ini gitu. Biasanya kiri kanan sawah ini, kiri kanan kok gedung semua. Itu. Dan sampai sekarang yang nggak lupa itu ada satu kejadian teman saya, Mas, ya. Kalau waktu lombanya mungkin ya lomba biasa aja gitu. Selesai. Ada yang waktu itu ya bukan Mas, bukan mau membuli atau gimana ya. Cuma itu adalah kejadiannya sangat lucu gitu ya. Oke. Saya gitu ya. Karena waktu itu ada artis mungkin yang sekarang namanya itu Astrid, penyanyi yang ada lagunya yang Kau Jadikan Aku yang kedua gitu lah. Janganlah, satu cukup ya. Dan itu di sana mau minta tanda tangan ya, Mas ya. Bingung, Mas, mau minta tanda tangan artisnya itu di kertas atau di apa gitu ya. Akhirnya di kartu. Bukan, Mas. Teman saya itu buka baju, Mas. Ya buka baju di kaos dalamnya. Dan kaos dalamnya tuh gambarnya Power Rangers, Mas. Itu yang paling lucu. Dan sampai sekarang masih terkenang gitu, Mas. Oke. Itu yang kejadian lucu. Cuma banyak
juga kejadian-kejadian yang sangat-sangat bisa merubah hidup saya ya, dari segi pendidikan juga kan, pengalaman, terus sportivitas di sama, bukan cuma olahraga di BRID, kita butuh sportivitas juga dijunjung tinggi, Mas. Nggak hanya kayak sepak bola ya apa. Di BRID jika kita melakukan kesalahan nggak sama, kita pasti apa ya, mendapatkan hukuman di situ. Dan ada satu lagi, Mas, BRID yang saya pegang sampai sekarang, mungkin tidak ada di olahraga lain ya, Mas ya. Sampean juga mungkin tahu, BRID itu adalah permainan kartu berpasangan. Ya. Dan di situ kita tuh diuji untuk kejujuran dengan kartu yang kita pegang, dikomunikasikan kita kepada partner kita. Dan itu harus sejujur mungkin, Mas. Oke. Itu tidak ada di olahraga lainnya. Iya, kalau olahraga lainnya kan ini ya benar-benar close card. Kalau itu kan, apalagi kalau itu kan harus dibuka. Ketika kita waktu komunikasikan kartu melalui sistem, di situ kan sudah tertulis satu speed. Oh iya, satu speed poinnya 12, 15, kartunya 5 lembar speed. Gak boleh 3 lembar speed mau satu speed, kan seperti itu, Mas. Itu salah satu apa, hibrid yang kunci kejujuran itu yang sangat dipegang teguh. Ketika kita sudah nggak jujur pada partner kita, nggak bisa, Mas. Mau hibridnya itu sampai berjalan bisa apa ya, nggak usah mikir juara, cuman kita bikin ada di top 10 susah. Gitu, ya itu karena kita di Jember biasa pakai sistemnya namanya presisi ya. Sistemnya agak beda itu kayaknya. Ada yang open one C 3 lembar kartu cover gitu ya. Ada standar 3 kartu, ada yang standar Amerika, kan ada yang tapi kalau kita di Jember biasanya pakai presisi. Jadi satu speednya ya benar-benar 5 kartu speed. 5 kartu speed. Real beating ya. Kan kalau di BRID sendiri ada mini BRID, ada BRID-nya. Nah, jadi kalau mini BRID itu untuk mungkin awal belajar BRID itu di mini BRID. Setelah bisa mini BRID baru di BRID-nya. Kalau cara mainnya sama, cuman bedanya itu di biddingnya. Itu, Mas. Ya kalau main mini BRID nggak mungkin poin kecil main. Kalau main real BRID ya saya sering main tanam lembaran doang. preemptif punya 6 kartu sih. Pas rupanya berapa? 6 kan buat bunuh yang paling besar itu strategi lah, di pengalamannya kayak gitu. Kalau mungkin ini sama waktu SMP dulu sudah sampai kemana aja, Mas? Kalau waktu SMP itu pertama kali lomba ya di tingkat kabupaten, habis itu di Jakarta, yang kedua di Jakarta lagi, habis itu lulus SMP. SMP dulu atas nama kabupaten atau atas nama sekolah? Atas nama sekolah. Masih sekolah ya? Sekolah. Di situ udah masuk? Yang pertama sekolah, yang kedua kabupaten. Begitu udah masuk gini ke tingkat SMA? Atas nama, kalau lihat lombanya, Mas. Jadi kalau yang mengadakan itu institut kayak kampus apa gitu ya, itu kita atas nama sekolah. Tapi kan ya tetap ada nama Jember. Iya kan, tetap namanya SMA 1 Arjasa. Belakangnya itu ada Jembernya. Dan ada branding Jembernya. Tetap nama daerahnya itu kepala. Tapi kalau kayak Porprov ya pasti kita pakai nama kabupaten kalau itu pasti. Tergantung perlombaan yang saya ikuti waktu itu. Kalau boleh diceritakan sedikit, Mas, tadi kan bilang saya kuliah juga dari kartu ya. Dari itu mungkin bisa sedikit diceritakan lah ke pemirsa, ke teman-teman kita, mungkin juga menjadi salah satu jalan untuk masuk kuliah lah, minimal buat masuk kuliah dulu. Minimal ini kenapa nanti ada di video di live lanjutannya. Bisa diceritakan dulu, Mas. Jadi waktu itu gini, Mas, saya waktu SMA sering ikut lomba dan ya alhamdulillah dapat penghargaan dan juga dapat gelar di situ ya, Mas ya. Nah, ternyata
waktu itu pertama kali beasiswa yang apa ya Mas ya, ada namanya beasiswa, namanya itu bidik misi. Nah di situ bidik misi ini adalah beasiswa yang pertama untuk siswa yang mau melanjutkan kuliah dengan kondisi keterbatasan ekonomi. Nah, cuman syaratnya harus punya minimal lah akademik atau non akademik. Nah, dan kebetulan saya ada di non akademiknya. Dan yang buat pengajuan saya itu ya sertifikat saya Mas yang diajukan ke situ, di BRIT, dan alhamdulillah diterima gitu loh. Lu kuliah di mana Mas? Di Politeknik Negeri Jember. Masih di Jember aja ya? Masih di Jember aja. Terlalu setia dengan Jember. Setia dengan Jember Mas. Jadi meskipun teman-teman yang lain banyak yang mengajak di luar Jember, tapi saya masih di Jember. Wah, luar biasa sekali loyalitasnya. Saya aja pindah ke Surabaya. Nah, ya, sempat ditawari di UB sama di Ubaya, tapi stay di Jember Mas. Oke, ya itu sebuah pilihan yang harus diambil dan ada konsekuensinya ya. Nah jadi ini kan sudah punya prestasi yang cukup lumayan lah. Bisa sampai kuliah. Kuliah ini kan tingkat kesibukan kita ya. Itu kan sudah berbeda dengan waktu SMA dulu. SMA dulu kalau mau izin ikut lomba kan lebih gampang. Lebih gampang. Bahkan kadang kalau saya izin, Bisma kemana? Lomba. Kayak kemana? Lombaku di sini itu. Itu Nah kuliah ini agak beda cerita. Mungkin bisa diceritakan Mas pengalaman kan beraktif ketika masih kuliah ya. Ketika masih kuliah ini pasti kan ada perubahan dari sekolah SMP SMA lalu ke kuliah ini, ketika aktif ikut lomba itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan lah. Jadi kan saya salah satu mahasiswa penerima beasiswa bidik misi. Dan di bidik misi itu ketika mahasiswanya tidak absensinya itu tidak 100%. Oh ya, regulasi lama. Jadi beasiswa per bulan saya tidak akan keluar. Nah gitu. Jadi saya nih kayak sekarang bulan Mei, sedangkan saya bulan Mei ini bolong 3, berarti kan sudah nggak 100%. Itu tanpa alasan, tidak 100% tanpa alasan, itu kan tidak akan keluar Mas beasiswanya gitu loh. Nah jadi waktu itu Mas, Hamin 1 minggu saya dan teman-teman pasti bikin proposal. Yang pertama proposal untuk dispen, ya pengajuan untuk biaya akomodasi dan pendaftaran BRIT-nya itu juga. Jadi kalau di situ ya di ACC sama pihak kampus kita berangkat. Kalau tidak ya tidak bisa. Dan di situ setelah ACC itu baru surat dispen itu keluar Mas, sesuai dengan tanggal yang kita ajukan. Baru itu dikirimkan ke ketua kelas, baru ditempel di absensi Mas. Oke. Yang ada tulisannya kayak gitu. Yang sering jadi kendala adalah BRIT ini beda dengan olahraga lain yang jadwalnya sudah tertata ya. Kalau olahraga lain, karena saya sendiri sebelum cedera parah juga atlet cabur lain yang tidak perlu saya sebutkan, itu jadwalnya ada. Jadi misalnya kegiatan tahunan itu seperti ini. Memang istilahnya event okasional, event misalnya ada event-event seremonial itu pasti ada di antara event-event besar. Tapi event bulanan itu kita sudah, event tahunan kita sudah dapat jadwal untuk 1 tahun ke depan event besarnya. Jadi kita tuh ini pasti sudah dispensasinya aman. Ketika saya masih sekolah dulu itu, ini ada turnamen sini, seleksi kejuaraan ini sudah. Kalau ada turnamen seremonial itu izin, kita bisa ngurus izin, dapat alhamdulillah, enggak ya sudah skip. Tapi BRIT ini dari dulu sering kali dadak pasti. itu waktunya. Jadi jalannya ketika kita masih kuliah. Jadwal yang disebar sama teman-teman seringkali tiba-tiba geser, kadang kurang 1 minggu, ini ada event gitu. Jadi itu yang jadi kesulitannya kita yang pertama. Soalnya dana yang dibutuhkan juga kan kecil gitu, lumayan besar gitu. Sekali berangkat berapa tim, pendaftarannya sekian kan. Terasa. Jangan kita di kuliah, selain kita beasiswa dituntut di absensi, kita juga dituntut di akademiknya Mas. Minimal 3 harus minimal 3.
Kalau nggak di situ ya kita nama. Oh iya, paham. Ya itu apalagi ya untungnya regulasi bidik misi sekarang nggak sampai absensi 100% sih. Setahu dulu zaman saya sudah kuliah itu teman-teman saya itu absensinya 80% aja. Jadi memang ada kasus-kasus tertentu yang memang kadang kan anak ini posisi lagi sakit atau apa nggak sempat belum tentu ada surat dokter. Itu salah satu pertimbangan rekomendasi. Insya Allah per 2013 regulasi itu absensi 100% sudah diganti. Ya? Oh, ya. 2013 tapi sampai udah lulus ya segitu. Diploma tuh? Diploma 3 ya. Iya, sudah lulus. Sudah lulus. Iya, sudah. Iya, sampai lulus dari regulasi itu berubah. Tapi saya masih Mas. Oh iya, sudah lulus waktu itu. Sudah lulus tapi belum wisuda doang. Belum wisuda. Ya, memang setiap tahun pasti kebijakan itu berubah. Ya, apalagi biasanya ganti menteri, ganti regulasi. Ya, 13 ganti presiden juga. Nah, itu. Regulasi biasanya langsung take over terus gitu. Misalnya aja. Kenapa kamu punya rencana yang matang? Lurus. Ini memang gitu aja. Ini sudah tercapai ini belum kenapa. Padahal kita kalau angkat dulu aja bro. Oke, lanjut. Nah ini kan tadi cerita sedikit nih kuliah sudah ini ya kita cut aja lah tadi. Masalah politik itu karena kita bukan ahlinya, kita kata takut salah ngomong. Ya itu, kita cut aja lah itu. Nah, ini Mas ya kan sudah mulai sering berprestasi ya mulai SMP sampai kuliah. Pertanyaan saya, ini silakan kalau berkenan dijawab silakan dijawab, kalau enggak ya monggo, itu pertimbangan sampean. Respon daerah bagaimana? Respon daerah asal nih, karena kan statusnya selama ini lomba, masnya lomba dan lain sebagainya, itu kan nama daerah selalu terbawa kemana-mana. Nah setelah itu apa feedbacknya dari daerah? Kalau respon daerah ya Mas ya, ya menurut mungkin ini subjektivitas. Ini kita kalau saya mungkin antaranya saya dengan teman-teman yang lainnya mungkin punya pendapat yang berbeda. Ya jadi ini kita di awal kita tekankan ini murni subjektivitas narasumber dan saya sebagai host, sebagai mantan pemain juga. Saya terutama di Jember waktu kuliah kita itu pokoknya mulai dari SMP, SMA, kuliah kita ketika ada lomba, apalagi SMP, SMA ya Mas ya, pokoknya itu ada undangan lomba itu tidak ada masalah. Kita mau berangkat apa enggak yang menentukan itu adalah sekolah. Jadi ketika itu kalau di sekolah mungkin dana ada, kita berangkat. Tapi kalau dananya mungkin tidak ada, kita tidak berangkat. Waktu SMP SMA ya? SMP SMA. Nah, kalau di kuliah itu kebanyakan setiap kita pengajuan, asalkan kita setiap pulang itu membawa prestasi, ya mungkin 100% di ACC setiap kita mau berangkat. Karena itu adalah selain nama pulang bawa nama institut waktu itu Mas. Nah tapi ketika kita sudah lulus, kita itu berangkat kayak mau ke Surabaya apa itu kita harus biaya sendiri. Kita mau di daerah kita meskipun ada paguyuban yang berangkat ya mungkin yang sekolah, tapi kalau yang sudah lulus itu tidak ada, jarang Mas. Jadi kita itu ya apalagi sudah ada yang bekerja terus yang berkeluarga mungkin mikir 2 kali akhirnya ya. Yang pertama soalnya ya kita terus terang aja pembinaan yang berkala itu tidak ada, terus terang aja di sini. Ini sejak tahun berapa Mas? Ini nggak ada, soalnya ini zaman saya masih cukup aktif main, saya rasa itu hampir tiap minggu kita ada kegiatan ya. Itu kalau saya merasakan itu ya kalau masih aktif mungkin sampean kan masih SMA. Iya, saya masih SMA. Saya kalau masih 2012. Tapi kalau masih SMA saya aktifnya kan di sekolah. Setiap pulang sekolah kita latihan bersama. Ya satu sekali latihan bersama kan kita tiap bulan ada agenda. Nah, agenda itu kan liga. Yang dianukan tetap yang sekolah. Iya sih. Tapi kalau yang sudah kecuali dia jadi pengurus mungkin beda lagi ceritanya. Oke.
Mungkin dia kayak jadi pelatihnya SMA A, B, C atau SMP, dia baru kan terjun ke situ. Masih terjun. Tapi kalau sudah kuliah apakah ada liga? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada kan? Oke, berarti tidak ada ya? Iya, tidak ada. Tinggal kita mungkin ada undangan, UNER mengadakan event. Sebar ke Poltek, ke UNED, kan kayak gitu, ke UB Malang kan kayak gitu. Oh ini Poltek ngadakan event. Tahu toh waktu itu Poltek ngadakan event? Tahu, saya dapat undangannya. Iya. Ya, saya aktif waktu itu. Tapi itu ya itu. Ya kayak gitulah Mas. Tapi setelah kita dapat kita lulus keluar dari institut ya. Ya terus terang aja saya mulai dari situ enggak di BRIT. Sudah mulai tidak aktif lagi. Iya, mulai tidak aktif. Cuman aktifnya di BBU. Mainnya online nah. Oke. Kebetulan kan BRIT juga. Apa jadi TD juga? Siapa? Jadi table director juga. Sejumlah teman-teman kita kan akhirnya banyak ya banyak yang jadi table director. Si TD. Cuman enggak sampai ke situ terus karena kesibukan kerja saya yang sangat-sangat sibuk Mas. Oke, luar biasa. Bisa ke situ. Jadi mungkin ini juga ya yang jadi salah satu alasan kenapa kok banyak atlet dari daerah kita nih dari Jember akhirnya memutuskan untuk ganti kewarganegaraan. Ganti. Ya ada teman-teman kita yang sudah levelnya nasional, ada yang juga sudah atlet. Alhamdulillah teman kita ada yang jadi atlet pelatnas kan? Ya alhamdulillah. Ya, itu salah satu partner saya Mas. Iya tahu, saya tahu. Ada yang jadi atlet levelnya pelatnas, ada yang selalu dipanggil seletnas tapi tidak pernah diambil, tidak bisa sebutkan namanya. Anak-anak di Jember saya rasa tahu siapa lah. ya ini kalau ngomong secara murni bakat ya sebenarnya Jember ini salah satu sumber kalau di BRIT saya tidak mau mengucilkan daerah lain karena kenapa kok di Jember waktu SMP SMA itu banyak atlet yang sangat-sangat potensial. Salah satu contohnya adik kelas saya waktu itu Mas yang sangat potensial adalah Yopi sama Dwi. Oh iya, saya tahu. Ya, dia mulai dari SD, SMP ke SMA ya kan. Setiap dia ikut liga pulang pasti bawa ya nasional besar. Ya. Tapi setelah itu dia hilang. Iya kan. Ya, itulah Mas. Sebenarnya yang bukan cuma di BRIT kalau menurut saya. Iya. Ya atlet ini belum bisa jadi sampai saat ini terutama di daerah ya, terutama di daerah. Saya underlying terutama di daerah. Atlet itu belum bisa menjadi sumber nafkah dan penghasilan. Mungkin kalau sumber nafkah mungkin bukan. Cuman jenjangnya enggak ada. Masa depannya kita itu seperti apa gitu loh di sini. Soalnya terus terang aja waktu saya ini masih SMP. Jadi kan saya ada ajuan kan, kamu kalau ikut BRIT punya prestasi ini, kamu masuk SMA ini enak, lewat cabur, nggak usah tes. Jadi waktu sekolah itu adalah untuk melanjutkan jenjang. Jadi kan ada satu loncatan. Loncatan untuk melanjutkan jenjang. Bukan karena kita itu tidak mau susah, enggak. Karena di situ ya kita salah satu jalan lah. Belajar BRIT itu Mas, gak instan gitu. Iya, semua perlu proses, perlu proses. Ketika SMA juga seperti itu Mas. Jadi olahraga BRIT yang lain sudah pulang, kita tetap latihan sampai jam 5 sore. Sampai mau maghrib baru pulang kan kayak gitu ya. Iya. Tiap hari itu, tapi ya kita yang menikmati hasilnya. Dan itu jadi kan kayak gini. Sampean aja dah, lulus SMA dengan kita punya piagam minimal juara 1 se-Jember, bisa daftar kuliah nggak usah di luar kota dah Mas, keterima masuk di UNED meskipun nggak beasiswa sudah ya, bukan beasiswa, cuman keterima masuk aja. Iya, seenggaknya pasti itu kan adalah jadi motivasi Mas, karena itu salah satu untuk motivasi pendidikan. Pendidikan. Tapi ketika kita sudah lulus kuliah, buat apa ya kami ini? Tapi saya tidak menyesali Mas, karena dengan BRIT saya bisa masuk SMA, bisa masuk kuliah, bisa lulus, ya punya kepribadian, punya pegangan yang yang diajarkan di BRIT adalah sebuah kejujuran. Kejujuran. Meskipun setelah lulus kuliah kok
rasanya hambar. Ya, saya paham itu karena seolah-olah kayaknya dulu ini saya tuh ngapain habisin waktu segitu banyak. Cuman kalau mau direnungi lagi ya semua itu bagian dari proses yang membentuk kita sekarang lah. Iya, benar sih. Saya ada di tempat ini juga, saya dulu pernah berproses di dunia perkartuan. Saya tidak memungkiri itu, saya terima kasih. Ya, kalau mau sebut nama, saya terima kasih kepada Ahmad Mas Yuri dah, saya sebut namanya. Karena dia yang ngajak saya main kartu di kartu. Saya sebut nama saja, itu waktu SMA. Nah, jadi memang ini Mas, yang saya perhatikan ya, agak beda dengan ketika saya masih SMA atau ketika saya masih kuliah ya. Saya masih kuliah, saya melihat Jember ini masih cukup aktif kegiatan untuk BRIT. Cuman per tahun 2016 insya Allah, sebelum saya lulus kan, saya selesai itu 2016-2017an lah, kuliah itu selesai itu saya sudah tidak melihat ada pergerakan atlet Jember di kejuaraan-kejuaraan. Soalnya biasanya kalau teman-teman itu mau ke Surabaya, pasti saya salah satu hal yang dihubungi karena saya sekolah di Surabaya. Nah itu cari penginapan kayak cari makan kayak apa sedikit ngobrol ayo gitu. Nah itu kangen sama orang Jember. Nah itu sebelum 2016 iya, tapi setelah 2016 saya hampir tidak pernah kedatangan tamu. Saya hampir tidak pernah kedatangan tamu dari yang kadang itu, Mas, aku di Ubaya. Oh iya, ya wis ketemuan jam piro saya aku kuliah, baru kuliah mergawi. Engko jam 8 barisak yo. Iya wis ketemu di mana gitu. Mas, aku di Indonesia. Iya. Mas, aku di mana? Iya, ya namanya juga adik tingkat kita kan, Mas. Kadang jauh-jauh masa di ya itu. Nah, cuman sejak 2016 saya tidak pernah mengalami itu lagi itu. Saya ya itu terakhir vakum ya 2014 akhir maupun 2015. Memang mungkin Mas ya, mungkin yang pertama ya pelatih, saya sebut itu mereka ini pelatih kayak Pak Iksan, Pak Prayit, Pak Chandra ya. Mungkin yang pertama usia juga sudah iya. Zaman kita masih main nasional mereka sudah dan mereka ya adalah salah satu yang paling semangat ketika ada event-event seperti itu. Menggembleng kita masalah sistem, masalah bid cut, masalah open play-nya itu seperti apa kayak gitu. Mereka itu sangat-sangat semangat gitu loh. Dan saya lihat penerusnya mereka mungkin sekarang nggak ada. Sekedar pengurus atas nama aja. Jadi itu. Dan yang kedua mungkin Mas, waktu saya dan mungkin adik tingkat 1-2 tahun di bawah saya, mereka mungkin semangat karena mungkin melihat kakak tingkatnya, oh ya kuliah dia itu enak, dapat piagam langsung buat masuk kuliah. Dia itu dijadikan motivasi. Tapi mungkin setelah lihat kakak tingkatnya lulus nggak ngapa-ngapain, terutama ya terus terang aja adik saya sendiri, adik kandung salah satu atlet BRIT juga. Tapi saya tidak pernah tahu. Nah makanya itu dia merasa jenuh. Jenuhnya tadi karena ya mungkin kemauannya beda. Yang pertama kemauan. Kalau kita dulu waktu latihan apa ya, itu nanti besok ada event di sana, ayo kita persiapan ya. Akhirnya semangat. Tapi adik saya jarang. Nah mungkin itu cuma latihan tapi eventnya nggak ada. Itu. Ya. Akhirnya jenuhnya di situ. Zaman kita dulu sering kadang turnamen kecil-kecilan ya, kalau nggak di SMA 1, kalau nggak itu di SMA Jasa. Nah, ya, setiap hampir selalu ada event kecil-kecilan bulan pasti. Selain di luar liga itu selalu ada occasional event itu, event seremonial, misal menjelang ulang tahun sekolah itu kita selalu ada turnamen. Kadang ya kayak apa, 17 Agustus pasti Dinas Pendidikan turnamen sudah gantian. Itu zaman kita masih sekolah. Gitu kan. Nah sudah mulai dari situ kan nggak ada, sudah nggak ada. Sebetulnya turnamen itu hanya membuat pengalaman kita. Kalau hadiahnya kita nggak mikir itu, tapi pengalaman itu yang bisa. Terus terang aja saya
ketemu sampean beda sekolah ya loh. Sekolah. Ketemunya di mana? Turnamen di atas meja. Di atas meja. Dengan kartu. Kita bisa kumpul satu Jember, ada yang dari Kencong, Pupur, pas kita berbagai wilayah Jember kumpul kan kayak gitu. Kumpul di atas meja. Juara enggak itu wis nomor belakangan. Itulah. Ya itu memang ya kalau ibaratnya di semua cabang atlet itu memang jam terbang itu perlu. Nah tapi ya percuma lah, ibaratnya kamu main bola latihan terus nggak pernah main gitu kan di pertandingan namanya juga sudah saya pensiun saja. Nah itu mungkin yang dialami adiknya Mas Wisnu itu sampai akhirnya pensiun dini ini. Ya memang itu saya menyayangkan, agak beda dengan karena saya kuliah di Surabaya, saya juga mengamati kan ya Mas ya. Di Surabaya itu kejuaraan masih cukup rutin sih, event-event okasional kadang ada kayak di Sier itu entah itu pabrik mana ngadakan turnamen kecil-kecilan yang ya kalau ngomong hadiah nggak seberapa. Ya sekedar turnamen kecil-kecilan, kadang malah uang pembayarannya cuma senilai uang makan 30.000 ya, itu habis buat makan juga kan, keluarga makan. Itu ya sekedar supaya ada kejuaraan, ada turnamen supaya ya try out lah istilahnya kalau ini tuh. Biar ya mungkin ya tadi biar kita nggak jenuh. Iya. Latihan terus nggak ditandingin juga pastinya gitu. Jadi itu sudah lama ya memang tidak ada kejuaraan di Jember ini ya, setahu saya apa 2018 apa 19 itu di Poltek terakhir iya sudah hampir. Tapi saya sudah off ya, cuma dihubungi sama teman-teman karena diajak main lagi ya, mungkin kurang tahu kalau teman-teman yang katanya tadi pindah KTP. Pindah KTP itu tahu kalau itu. Kalau teman-teman yang pindah KTP sih saya amati ya masih alhamdulillah sih, mereka masih sering. Ya saya masih kontak dengan beberapa kawan-kawan kita yang sudah pindah KTP. Karena kebetulan memang teman-teman baik saya. Kita terus aja di break. Apalagi Jember, meskipun kita ketemu di mana kita tetap satu keluarga bawa atas nama Jember gitu. Jadi kan gitu KTP-nya udah macam-macam, bahkan benderanya macam-macam. Saya dulu masih 2014 2015 ya 13 sampai 14 saya masih main, tapi yang saya bawa benderanya udah benderanya UNER, bendera Yakult gitu. Tapi kalau teman-teman ya apa jadi meskipun ketemu di sebuah event sama teman-teman, kita nggak kerasa kayak lawan ini dari Jawa Tengah, ini dari nggak kerasa itu rasa latihan biasa. Dulu tuh ngerti sendiri tau di mana dekatnya SMA 4 itu yang nyebrang rel. Iya ya itu kan makanya saya bilang sering ada turnamen kecil. Di sana hampir seminggu sekali tuh latihan bareng di sana ketika waktu itu seleksi kejuaraan pro itu biasanya di situ sih. Di situ kan. Jalan lumba-lumba itu. Apa sih nama gedungnya lupa lah ya. Pokoknya wis nyebrang rel lagi. Tinggi biasane. Oh iya. Depan cucian mobil. Iya itu masa-masa ya nostalgia masa dulu ya. Yang sekarang entahlah gimana ya. Kayak gimana ya, bilang sedih-sedih, dibilang pengen main, sebetulnya pengen, cuman ya kadang waktu yang kayak gitu. Kalau emang ya sama sih Mas, saya juga di tengah kesibukan saya memang sudah lama sekali absen di dunia kartu ya. Terakhir main 2014 berapa tahun nih, 8 tahun udah ya. 8 tahun saya Pak, cuman ya kadang kalau ada yang ngajak, masalahnya nggak ada yang ngajak dan nggak ada kejuaraan di Jember. Di Jember itu meskipun tim Huri gitu kalau diminta mau main ya main pasti itu apa juara ya apa kata karena bukan itu tujuannya. Kadang melihat piagam, melihat medali, kadang masa iya aku dulu kayak gini gitu, sekarang kayak gini, aduh ya salah satu buat ke anak terutama ya cerita jadi motivasi. Saya dulu ya iya tapi benar Mas, itu kembali lagi kayak yang awalnya, kalau orang nggak tahu breed judi itu. Ngomong-ngomong soal breed judi Mas, saya masih ingat ada salah satu teman kita
itu gagal menikah gara-gara dikira dia pemain judi. Judi. Mungkin Anda tahu siapa orangnya, mungkin anaknya pernah cerita ke Anda. Lupa ya. Ada anak SMA 1. Anak SMA 1 itu ya gagal nikah ya. Sekarang alhamdulillah sudah menikah dan punya anak. Waktu itu dia gagal menikah gara-gara istrinya itu, calon istrinya, masih calon istrinya itu mengira kamu yang dindi main judi neng dindi. Itu terlontar dan ketika itu ya sudah selesai. Sudah mau menikah batal semua, udah nggak usah sampai itu waktu itu saya ngasih tahu sama istri saya. Istri sekarang? Iya, istrinya kan masih satu. Oh iya, satu itu cukup, nggak bisa nggak usah mas. Waktu saya kasih tahu main Brit itu apa, main kartu judi ya gitu. Beneran, stigma itu masih belum hilang sampai sekarang, sampai makanya kamu ini punya bakat judi dari kecil ya, gitu kan? Iya, paham. Jadi ternyata ya ini buat wawasan juga. Brit itu sekali lagi itu adalah olahraga otak, dimana di situ kita bisa mengatur strategi nyerang, bertahan, dan ini yang paling penting kejujuran. Iya. Jujur by system, karena kadang ada orang-orang yang memang ada sih, saya pernah menemui orang yang nakal secara ini tidak masuk, paksakan masuk dan akhirnya pasti kederan karena ya istilahnya kalau ini ada istilah overbidding, ada yang false bid gitu ya. Kadang kalau false bid pun sebenarnya ada dasarnya, kayak seperti yang tadi kita sempat bilang, preemptif punya poin cuma 6 ya, tapi lembarannya cukup, ada dasar yang digunakan sehingga kita berani untuk bidding. Jadi bidding, kita mengajukan bidding itu mengajukan penawaran ya, jadi kita memang dari sistem Brit itu kita cari jujur dan itu ada dasarnya. Kalau misalnya kita mengajukan bidding, mengajukan penawaran, itu kenapa kalau kita berani menawarkan seperti ini walaupun poinnya nggak masuk karena kartunya ada kan. Tapi kan di situ kan tetap mas, meskipun open bid kita 2 speed, di situ kan sudah ada sistemnya. Kan ya, 2 speed syaratnya apa? Poin 68 ya kan, poin 68 poin 610 waktu itu ya, 610 dengan minimal 6 lembar kartu, kan seperti itu. Tapi kalau poinnya 610 speednya meskipun lah bagus, asking queen lah kan dia poinnya 7, 5 lembar, buat apa? Kita sama aja bohongi diri kita sendiri juga, partner kita. Kalau dipaksakan akhirnya apa mas? Poin buat siapa? Buat lawan. Overbid akhirnya. Overbid, kena double. Musim. Posisi bahaya juga. Musim minus. Ngalahin biarin aja mereka masuk, tidak ada pas masuk ini berapa? Udah dan 2 double, makan itu. Kan iya. Nah, 500 itu berapa gitu? Ya itu kan. Kenapa kok di situ saya di awal tadi bilang kejujuran yang dipegang. Soalnya kenapa nyambung ke kehidupan kita ya apapun itu kita sekarang, bagaimanapun Anda melihat kita sekarang, kita semua pernah digembleng di dunia perkartuan. Perkartuan kita dulu pernah satu atap. Ya mungkin ini mas ada masukan mungkin ke anak-anak lah, misalnya anak-anak yang mungkin sekarang masih sekolah, atau mungkin ada masukan juga ke ya ke pengurus atau ke ya minimal kalau di sekolah kan lebih bisa dikondisikan. Kita tidak terlalu berharap kepada mereka yang pegang jabatan sih ya, kita tahu sendiri lah. Iya. Sering lawak. Kayak itu kepada baik itu kepada anak-anak yang masih sekolah ataupun ke instansi aja dah. Mungkin untuk adik-adik yang masih sekolah SD, SMP, dan di SMA, dan mereka sudah mengenal Brit, yang jelas jangan berputus asa. Meskipun bukan cuma Brit, masa depan mungkin hampir seluruh atlet lah gitu ya. Tapi jangan berputus asa, karena di sebuah proses yang mungkin berat dia akan menghasilkan hasil yang baik ya. Teruslah belajar dengan giat,
teruslah berlatih. Karena Brit ini meskipun kita tidak bisa main secara langsung tatap muka, kita bisa bermain dengan online. Ya. Itu enaknya. Ya, tapi feel-nya agak beda sih, Mas. Feel-nya beda. Memang beda. Zaman kita itu lebih banyak reuni dan nostalgia karena mikir main kartunya. Iya. Sampai kan akhirnya banyak yang cinlok. Ya memang ya kita pernah sedekat itu hanya berawal dari kartu di atas meja ya. Nah, iya. Sekali lagi bukan judi. Iya. Makanya nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Jangan meskipun di luar ada bilang Brit ini judi, ini tidak usah. Karena Brit sudah dibuktikan di Asian Games bahwasannya itu adalah murni olahraga. Ya, salah satu orang terkaya di Indonesia juga atlet Brit. Yang punya BCA itu atlet Brit. Ya. Yang punya jarum itu atlet Brit. Jadi kalau Anda mendisklaimerkan, wah mereka pemain judi. Ya, mereka pemilik perusahaan besar dan masih atlet. Sudah silakan dikira sendiri. Apakah mungkin seorang pemilik perusahaan besar adalah seorang penjudi? Nah, itu dia. Tidak mungkin. Habis uang perusahaan itu penjudi. Dan di Brit juga banyak beasiswa yang disalurkan melalui olahraga Brit. Ya gitulah. Ya salah satu teman kita yang ganti KTP itu kan juga beasiswa Brit juga. Itu. Jadi jangan buat adik-adik yang SMP, yang SD, SMP, SMA jangan berputus asa. Tetaplah berlatih, teruslah berjuang dan sambung silaturahmi mungkin karena terus terang aja salah satu penyambung itu adalah teman. Ketika untuk kita kejuaraan itu seringlah komunikasi dengan baik antar daerah lain. Ya, jadi jangan sekedar main kartu ulang-ulang. Itu yang saya tekankan, kadang ada memang sejumlah atlet yang modelnya seperti itu. Vini Vici datang, main, menang, pulang. Jadi sekali lagi jangan melakukan hal seperti itu. Kita nggak tahu ke depan kita siapa yang akan bantu kita. Saya kalau boleh jujur, ini Mas Wisnu sudah menghubungi mulai beberapa tahun yang lalu dan saya baru sempat main ke rumahnya karena ya saya waktu itu sedang merantau. Ya seperti itulah, dan kita masih kontak loh berapa tahun kita tidak ketemu itu. Ya terus terang aja meskipun teman-teman semuanya mungkin ya kita dikumpulkan yang jelas yang dibahas nggak mungkin ya pasti waktu kamu ini waktu itu pasti itu kalau nabi yang jelas itulah. Iya pasti itu adalah salah satu cerita yang nostalgia di atas meja lah, di atas meja yang sangat-sangat sampai banyak itu atlet itu sampai nangis karena salah open bid, minta maaf atau gimana, karena itu ya kalau kita nggak jujur ada kesalahan sangat fatal di sini. Sangat fatal ketika nggak jujur atau sok tahu atau sok ngerasa wah ini bisa nih, masuk ternyata nggak masuk berisik lah kalau main individu, main pair bebannya cuma di kamu dan pasangan. Tapi kalau kita main tim, kamu beban bagi tim itu. Mending kamu minus mati satu gitu daripada paksa main ya mati banyak pusing. Kalau main 4 kawan itu berat karena di situ kita benar-benar diuji kekompakan, bukan cuma antar pasangan tapi juga antar tim gitu. 2-3 3 pasangan biasanya, karena tidak mungkin 2 pasangan main. Ya memang ada sejumlah institusi atau sejumlah daerah yang memang memaksakan 2 pasangan untuk main full. Cuman pengalaman resiko pasti konsentrasi turun, stamina turun, karena ya sekali lagi Brit ini tidak menguras fisik tapi menguras mental, menguras pikiran. Jadi ya, dan mungkin ini ya waktu itu kata siapa habis main Brit gak capek. Saya ini habis lomba Brit ya itu saya biasanya 2 hari biasanya kan full 2 hari. Hari pertama penyisian, hari kedua baru final. Ya loh. Saya hari ketiga pulang tidak bangun sehari semalam. Pusingnya itu masih belum selesai, capeknya belum selesai. Saya paham itu. Gitu. Ya andai pun biasanya kan gini, main kualifikasi habis gitu
double topnya itu nanti masuk final ya, bahwa itu ada consolation event, jadi nggak selesai. Kamu nggak lolos kualifikasi bukan berarti mainnya berhenti, masih final ada consolation gitu. Itulah serunya di situ ya. Jadi benar-benar agak beda dengan turnamen lain, ini agak hal yang agak beda dengan kejuaraan atau ini cabang olahraga lainnya. Jadi di Blade itu semua yang terdaftar dia akan main sampai sesuai jadwal yang ditentukan. Sesuai jadwal yang ditentukan. Jadi saya tidak pernah menemukan Blade itu dia dalam sistemnya knock off. Blade itu selalu round robin lah istilahnya. Round robin. Kalau perkara teknisnya dia mau pakai tabletop, mau pakai moving capture itu teknis belakang. Tapi Blade itu selalu round robin. Jadi yang baik itu kamu ada di table atas maupun table bawah, kamu akan main sesuai jadwal. Jadi pusingnya sama kok, sama-sama 2 hari lainnya. Dan itu 1 hari minimal 60 kartu. Ya, cukup menyita. Saya biasanya malamnya itu, saya biasanya hilang 1 hari pasti. Setelah itu 1 hari itu tanya kan, saya nyawanya belum cakep. Aduh. Ya, uniknya di situ. Ya, dan ya itu saya tekankan, mungkin itu dulu ya Mas ya, karena sudah dimajuin lagi makin ya itu kita ini kan mungkin kita kalau ada yang tanya atau diskusi nanti kita akan lanjutkan lain waktu lah. Jadi kesimpulan pertama nih yang paling penting, Blade bukan judi. Itu kita ini kan bahwa tanya masnya kan nggak pernah aktif, sorry bro, saya main berapa tahun. Saya betul bilang itu tidak judi karena nggak ada duitnya. Sekali lagi nggak ada. Cuman yang bikin orang punya perspektif judi karena kartu itu saja. Jadi itu karena memang kartu dibuat judi kebanyakan. Iya. Padahal kan sebenarnya kartu bukan untuk doang gitu gitu. Orang kan kadang buat itu ronda, ngisi waktu. Dan sekali lagi ini pas kebetulan dibuat olahraga. Nah ini yang Blade adalah cabang olahraga yang menggunakan, jadi kartu ini adalah alatnya. Alat untuk olahraganya. Alat olahraganya bukan. Jadi ya sekali lagi kita itu kesimpulan pertama yang harus saya tekankan, harus kami berdua tekankan, Blade itu bukan judi. Kedua ya, Blade juga bisa jadi salah satu opsi untuk kalian menempuh atau melanjutkan pendidikan. Ini di depan saya ini ada salah satu contohnya yang dia alhamdulillah sekolah, kuliah semua berawal dari piagam kartu ya Mas. Ya. Full dari piagam kartu kan? Ya, piagam kartu. Ada kalau nggak salah 12 atau 13 piagam yang nasional. Ya alhamdulillah lah, dari kartu itu bisa sampai mengantarkan sampai kuliah. Ya. Sampai lulus dan beasiswa ya Mas ya? Beasiswa. Jadi Blade itu bisa menjadi salah satu opsi untuk menempuh minimal sampai kuliah. Ketiga, kalau ada yang bilang percuma ini buang-buang waktu, enggak ada. Jadi kita semua, mungkin Anda bisa melihat saya, melihat Mas Wisnu sekarang di pekerjaan kita berdua sekarang. Seperti saya sekarang ngurusi tukang, Mas Wisnu ngurusi apa? Mas Wisnu sekarang? Saya ngurusi di PKH. PKH apa Mas? Mungkin nanti orang-orang salah perspektif nih, PKH-nya apa ini? Itu adalah program Keluarga Harapan. Jadi saya pendamping PKH sekarang. Pendamping PKH? Ya. Nah itu karena kita di Blade itu juga sudah dilatih kejujuran, kesabaran menghadapi rekan setim, menghadapi partner yang paling penting. Itu ya banyak yang diajarkan. Kalau saya sekarang diajarkan untuk kejujuran, karena di PKH terus terang ya Mas ya, itu banyak perspektif yang bilang saya pendamping PKH dan banyak yang bilang suka motong uang orang. Ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya Blade diajarkan kejujuran, saya berpegang teguh sama kejujuran itu Mas. Terus kesabaran menghadapi ibu-ibu penerima PKH. Mama, ya gitulah ya. Jadi kalau Anda perempuan, Anda mama, jangan tersinggung. Ya. Ini kita bisa bicara seperti ini karena kita di lapangan juga menghadapi orang-orang seperti itu. Ya, jadi dari Blade itu juga, Blade itu yang membentuk kita berdua sehingga kita punya kepribadian sampai sekarang. Kita bisa
memegang teguh yang namanya kejujuran, memegang teguh yang namanya perspektif orang itu seperti apa. Karena dalam main berat itu kita harus mempertimbangkan perspektifnya partner kita melihat kartu ini seperti apa, Jadi kita ada di titik sekarang ini adalah hasil berproses dari Brit, meskipun kita tidak kerja dari Brit ya. Tapi kita kuliah, Mas Wisnu terutama, kalau saya jalur lain, masuknya aja jalur prosesnya akademik waktu itu kuliah. Mas Wisnu ini kuliah dari Brit, SMP, SMA, kuliah dari Brit, membantu sekolah. Setelah sekolah kalau ditanya setelah sekolah, nanti kan setelah sekolah selesai Britnya nggak dipakai, enggak. Dari belajar dari Brit itu poin-poin yang bisa kita ambil di sana itu masih kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Benar sekali. Itu ya mungkin sedikit closing statement dan kesimpulan dari kami berdua. Sekian dulu video dari kami. Nanti bila ada pertanyaan silakan nanti tinggalkan komentar aja. Ada yang mau didiskusikan silakan tinggalkan komentar. Kalau ada yang mau ditanyakan misal tentang dunia perkartuan, walaupun kita sudah lama nggak main ya, tapi insya Allah masih bisa jawab lah. Jadi silakan tinggalkan aja. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.